Selamat pagi anak-anak. Pada saat ini kita akan masuk dalam pelajaran 15, yaitu terlibat dalam hidup menggereja. Dalam pelajaran 15 ini kita masuk pada kompetensi dasar yang ke-3.6, yaitu memahami karya Roh Kudus dalam kehidupan menggereja. Indikator yang akan kita capai dalam pelajaran ini yaitu 3.6.1 menceritakan secara singkat kisah para rasul. 3.6.2 menunjukkan karya Roh Kudus dalam jemaat perdana seperti dikisahkan dalam kisah para rasul. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah ketika para rasul menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Setelah dikuatkan oleh Roh Kudus, para rasul menjadi berani. Petrus langsung keluar dari rumah itu dan menyampaikan kesaksiannya di hadapan banyak orang yang berkunjung ke Yerusalem. Mereka heran karena mereka dapat menerima pewartaan itu dalam bahasa mereka. Mereka yang mendengar kesaksian Santo Petrus itu kemudian bertobat dan memberi diri dibaptis. Kira-kira 3.000 orang yang bertobat pada waktu itu dan langsung dibaptis. Mereka yang memberi diri dibaptis itu kemudian bersekutu. Persekutuan orang-orang yang dibaptis itu kemudian disebut sebagai gereja. Jadi, gereja adalah persekutuan orang-orang yang dibaptis. Gereja dibentuk oleh pewartaan para rasul yang diberanikan oleh Roh Kudus. Gereja merupakan karya Roh Kudus melalui para rasul. Dalam persekutuan itu, mereka senantiasa berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Seperti yang diajarkan Yesus, Roh yang diberikan itu untuk mempersatukan para murid dengan Yesus dan dengan Bapa. Maka orang-orang yang dibaptis itu pun bersatu, sehati dan sejiwa. Wujud dari kebersatuan mereka ialah segala milik mereka menjadi milik bersama, dan selalu saja ada yang menjual miliknya untuk dibagi-bagikan, sehingga mereka tidak ada yang kekurangan. Mereka yang melakukan itu dengan tulus hati dan gembira, sehingga mereka disukai banyak orang. Selain memecahkan roti dan berdoa, mereka juga bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka pun melayani janda-janda. Umat pada zaman para rasul bersekutu sehati sejiwa sebagai wujud pertobatan atau baptis mereka. Mereka memecahkan roti dan berdoa untuk mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul agar iman mereka pada Yesus semakin tumbuh. Tulus hati, sukacita dan damai serta disenangi banyak orang merupakan tanda atau buah dari pertobatan mereka. Pada awalnya seluruh kegiatan itu dipimpin oleh para rasul. Ketika umat semakin banyak, sebagian mengeluarkan pelayanan kepada janda-janda. Atas usul umat maka dipilihkan 7 orang yang pantas untuk dipercaya untuk melakukan pelayanan itu. Para rasul itu berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Dengan dipilihnya 7 orang untuk melakukan pelayanan, para rasul dapat memusatkan pikiran untuk memimpin doa dan pelayanan firman. Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam Yahudi menyerahkan diri dibaptis dan percaya. Cara hidup jemaat zaman para rasul itu menjadi dasar dari seluruh kegiatan gereja pada zaman sekarang ini. Maka kehidupan gereja sekarang tidak pernah lepas dari kegiatan gereja pada zaman para rasul, sebagaimana terlihat dalam contoh. Kegiatan gereja sekarang selalu mendasarkan diri pada 4 kegiatan pokok dalam gereja para rasul. Yang pertama, pengajaran. Yang kedua, memecahkan roti dan berdoa. Yang ketiga, bersekutu sehati sejiwa. Yang keempat, pelayanan kepada orang miskin sebagai kesaksian. Terima kasih.